COVID-19 merupakan pandemik yang menyerang Indonesia sejak awal tahun 2020. Dapat dikatakan segala aspek kehidupan lumpuh hanya karena pandemi. Masa pandemi yang terjadi saat ini membuat perekonomian di hampir segala wilayah menurun. Perekonomian ini sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan kita. Ekonomi merupakan suatu hal yang menyangkut sumber daya, jasa, serta barang yang ada pada individu maupun kelompok dan organisasi. Salah satu wilayah yang tak luput dari dampak COVID-19 ialah Lombok. Lombok merupakan salah satu pulau yang memiliki destinasi wisata yang menunjang perekonomian masyarakatnya. Ada banyak ragam pekerjaan yang muncul. Hal ini merupakan imbas positif dari banyaknya destinasi wisata yang bisa dikelola. Transportasi, perhotelan, bahkan perdagangan, menjajahi makanan, minuman, pakaian, serta cenderamata dimiliki oleh banyaknya para pedagang, wirausahawan, ataupun pebisnis dalam membangun perekonomian di wilayah Pulau Lombok. Salah satu hal yang penting ketika wisatawan berkunjung adalah suatu cenderamata, baik suatu barang yang menjadi sekedar hiasan ataupun barang yang dapat digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Cenderamata merupakan salah satu bukti atau kenang-kenangan yang sering dibawa pulang oleh para wisatawan ketika berkunjung. Salah satu cenderamata yang terkenal di Lombok adalah gerabah khas Lombok, serta berbagai kerajinan tangan lainnya. Dengan berbagai motif dan hiasan khas Lombok yang membuat gerabah Lombok berbeda dengan gerabah lainnya. Dahulu, gerabah dominan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi, di era saat ini, gerabah justru lebih banyak dibuat menjadi souvenir yang bersifat hiasan dan memiliki harga jual yang tinggi. Salah satu pembuat gerabah yang masih bertahan dari badai pandemi yang dapat menginspirasi kalangan anak muda akan semangatnya ialah gerabah buatan dari Bapak Mulyadi yang berasal dari Desa Penaka, Kecamatan Masbage. Mulyadi merupakan salah satu warga Penaka yang menjadikan usaha kerajinan menjadi mata pencaharian utama. Beliau merupakan seorang pebisnis sejak masih muda dan sekarang sudah berumur 40 tahunan. Beliau memulai usahanya sekitar tahun 2005-2006 untuk menjual gerabah dengan nama perusahaan Bude Lombok Mulia. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan serta permintaan konsumen, tahun 2010 Bapak Mulyadi berinisiatif untuk menambah jenis barang pada perusahaannya yang meliputi mutiara, anyaman bambu rotan, kayu dan cukli, tenun dan songket, dan sejenisnya. Lalu mengganti nama perusahaannya menjadi Lombok Mulia Craft dan mendapatkan izin resmi pada tahun 2016. Bapak Mulyadi ternyata pernah gagal dalam merintis usahanya saat muda dan mendapatkan kerugian serta hutang sampai 50 juta pada tahun 2002 lalu. Beliau sendiri adalah seorang yang optimis dan lebih suka bekerja membangun mitra daripada harus bersaing dengan pengusaha sejenis lainnya. Setelah usahanya berkembang dan juga mendapatkan perizinan resmi, omset dari perusahaan ini bisa mencapai lebih dari 20 juta per bulan dan sekitar 240 juta per tahun. Beliau tergabung dalam Pelotim, yakni Penggerak Ekonomi Lokal Lombok Timur yang sudah bekerja sama dengan Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah dalam membangun usahanya. Usaha Bapak Mulyadi ini tidak hanya di dalam daerah maupun di dalam negeri. Akan tetapi, beliau sudah ekspor sampai ke Abu Dhabi dan juga Perancis melalui agen di Bali. Agen ini ialah yang mengkontrol pemesanan produksi, kualitas packing, bahkan pengiriman ke kargo tetap dikoordinir oleh agen. Bapak Mulyadi mengatakan bahwa ketika pandemi, perubahan yang dirasakan cukup besar dan berdampak. Omset menurun terutama sektor wisata kerajinan. Tamu tidak ada yang datang, serta beberapa barang ada yang mulai rusak. Akan tetapi, Bapak Mulyadi selalu memperbarui barang-barang yang ada serta membersihkannya. Sebelum pandemi, tamu-tamu yang datang dari berbagai macam daerah, akan tetapi yang paling sering adalah turis dari Australia dan juga Prancis. Selain tergabung dalam Pelotim, beliau juga tergabung dalam APEX atau Asosiasi Profesi Ekspor yang ada di NTB. Beliau juga tidak memiliki banyak karyawan karena dia merasa dirinya masih mampu mengerjakan pesanan walaupun banyak. Paling sedikit, beliau hanya membutuhkan 1 orang, dan paling banyak 3 ketika pesanan terlalu banyak. Pesan Bapak Mulyadi kepada anak-anak muda terutama yang baru memulai bisnis adalah, mulailah dengan bismillah serta niat. Kalau ada gengsi, lebih baik tidak usah. Jangan kapok hanya karena sepi dan rugi. Bisnis itu sebenarnya tidak ada untung maupun rugi, yang ada hanya kurangnya manajemen dalam pengelolaan. Serta pelajarilah dirimu dahulu. Kamu orang yang seperti apa, hobi apa? Lakukanlah dan cintai apa yang kamu bisa, serta lakukanlah apa yang sudah kamu programkan. Era saat ini adalah era new normal, yang dimana masyarakat harus mulai bangkit untuk membenahi pekerjaan serta bisnis dan usaha mereka. Era new normal
adalah era di mana para pebisnis muda mulai mengambil langkah kembali setelah masa pandemi. Sayangnya, ada banyak pebisnis muda yang patah semangat dan larut dalam keterpurukan mereka akibat pandemi. Banyak mereka yang pasrah dan tidak berniat untuk mencoba lagi bisnisnya. Para pebisnis muda ini harus belajar dan mendengar bagaimana juga dari pebisnis-pebisnis sebelumnya. Terlalu fokusnya masyarakat terhadap pebisnis muda sampai membuat mereka lupa bahwa ada banyak pebisnis sebelumnya yang sudah berpengalaman dan dapat bertahan di masa-masa sulit, termasuk di masa pandemi. Justru merekalah para pebisnis sebelumnya yang harus disoroti juga sebagai suatu motivasi bagi para pebisnis muda agar bangkit dan menjajalkan nama dan produksi mereka sampai tembus ke luar negeri.